Baik, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kehidupan Buddhisme. Sebelum memulai presentasinya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Septiani Penerhaliza. Perkenalkan, nama saya Sugi Mandaharjo. Perkenalkan nama saya Muhammad Agil Faisal. Perkenalkan nama saya Laksamana Pradana. Perkenalkan, nama saya Julio Janto. Oke, selanjutnya akan kami mulai presentasinya yang akan dilanjut oleh teman saya, yaitu Aju. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan realitas utama yang benar-benar nyata? Menurut PowerPoint, realitas utama adalah agama, Buddha, Dharma, atau Dhamma yang merupakan landasan hukum alam. Masyarakat dapat keluar dari kondisi penderitaannya dengan mengembangkan kesadaran akan realitasnya. Untuk lebih detailnya, eh, dalam agama Buddha, konsep utama menjadi landasan hukum alam atau realitas utama adalah dharma atau dhamma yang ada beberapa aspek. Yang pertama, aspek pertama adalah hukum alam dan keseimbangan. Dharma dalam konteks Buddhis mencakup hukum alam atau prinsip yang mengatur keseimbangan. Lalu yang kedua adalah ajaran Buddha. Dhamma juga merujuk pada ajaran-ajaran Buddha yang diungkap untuk membimbing orang-orang menuju kebebasan dari penderitaan, yaitu nirwana. Lalu yang ketiga ada panduan etika dan moralitas. Dharma dalam konteks etika dan moralitas mengacu pada prinsip-prinsip yang membimbing individu untuk bertindak dengan benar. Lalu yang terakhir ada pemahaman terhadap realitas kosmik. Dharma juga dapat merujuk pada pemahaman terhadap realitas kosmik atau universal. Ini mencakup pemahaman terhadap konsep kekosongan sunyata dan keintergantungan dependent origination yang membentuk pandangan Buddhisme tentang realitas. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa hakikat realitas eksternal, yaitu dunia di sekitar kita? Baik, menurut PowerPoint, bagi agama Buddha, realitas eksternal sama tidak adanya dengan diri. Objek-objek dunia ini hanyalah ilusi yang secara keliru dianggap nyata oleh individu sebagaimana ia secara keliru mempercayai dirinya sendiri. Baik, untuk lebih detailnya, dari Magga Phaga atau pasal jalan, keberadaan adalah seperti mimpi, yang berarti semua fenomena bersifat sementara dan tidak memiliki kekekalan. Lalu ada juga seperti kabut yang melewati gunung. Kabut melambangkan ketidakkekalan dan ketidakpastian, seperti kabut yang cepat berubah dan tidak dapat diprediksi. Lalu ada juga seperti kilatan petir yang bersinar sejenak. Hal ini dikarenakan kilatan petir adalah fenomena kilat yang muncul dengan cepat dan lenyap dengan segera. Ini mencerminkan sifat kejadian yang singkat dan tak terduga. Baik, yang terakhir, melihat ini bijaklah dan jangan terjerat oleh dunia. Pemahaman terhadap sifat sementara dan tidak pasti dari keberadaan ini harus membawa kebijaksanaan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa kita bisa mengetahui sesuatu? Dalam agama Buddhisme menyatakan bahwa kita bisa mengetahui sesuatu itu terdapat pada pola pikir si pengamat. Kenapa di agama Buddhisme bisa bilang pola pikir si pengamat? Karena seandainya dalam agama Buddhisme si pengamat ini itu harus balik lagi ke pola pikirnya. Seandainya pola pikirnya tidak ingin mengetahui sesuatu, pasti dia tidak akan bisa mengetahui sesuatu. Seandainya dia ingin mengetahui sesuatu, pasti bakal bisa mengetahui sesuatu. Dan kita bisa mengetahui benar atau salahnya, saya akan bisa menjelaskan di soal selanjutnya. Soal selanjutnya yaitu bagaimana kita tahu mana yang salah dan salah, mana yang benar dan salah. Dalam ajaran agama Buddha memiliki 5 dasar moralitas. Ya, yang bisa disebut dengan Pancasila. Nah, dalam Pancasila ini itu sudah terdapat moralitas dalam agama Buddha yang sudah ditetapkan dan itu harus diikuti oleh dalam ajaran Buddha. Seandainya kita bisa mengetahui perilaku seseorang ini bisa dibilang benar atau salah, kita harus bisa melihat lagi ke moralitasnya dia. Kita bisa melihat dia itu benar atau salah, kita bisa balik lagi ke landasan agama Buddha yaitu Pancasila atau bisa disebut 5 dasar moralitas. Salah satu 5 dasar moralitas yang kita ketahui adalah
Yang pertama yang saya ketahui, berarti saya bertekad akan melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. Dalam artian, seandainya ada orang yang ingin membunuh makhluk hidup, bisa dalam artian orang ini bakal dibilang salah, bukan benar. Apa itu manusia? Dalam ajaran Buddha itu adalah kumpulan sebuah energi fisik dan mental yang selalu dalam keadaan bergerak dan bisa juga disebut dengan pacakanda atau 5 kelompok kegemaran. 6. Apa penyebab penderitaan dan kejahatan dalam kehidupan di dunia ini? Dalam Buddha dijelaskan bahwa kejahatan itu disebabkan oleh penderitaan. Nah, penderitaan ini disebabkan oleh dua hal, yaitu klesa dan karma. Klesa dan karma ini hanya berbeda dalam aplikasinya saja. Kalau klesa itu lebih tepat cara berpikirnya, kalau karma itu bagaimana kita bertindaknya. Dan yang pastinya mereka memiliki kesamaan bahwa mereka itu mempunyai pemikiran yang sedang kebingungan atau sedang tidak memahami atau tidak mengenal kondisi saat itu. 7. Apa yang terjadi saat orang meninggal? Setelah kematian, manusia terjadi pertimbangan karma untuk memenuhi syarat reinkarnasi menuju alam kemaslahatan. Alam manusia, alam dewa, alam Brahma berbentuk, dan alam Brahma tanpa bentuk. Dalam keyakinan Buddha ini, proses setelah kematian dipandang sebagai peralihan menuju keadaan baru, seperti reinkarnasi. Ada juga yaitu karma, tindakan dalam kehidupan sebelumnya, yang diyakini mempengaruhi reinkarnasi. Dan setelah kematian, individu mengalami perjalanan di alam belum lahir kembali. Namun, pandangan ini bervariasi di antara aliran-aliran Buddha. Apa yang dimaksud dengan sejarah manusia? Sejarah manusia itu adalah asal-usul manusia. Dalam agama Buddha, manusia pertama bukan hanya satu atau dua orang, melainkan banyak, dan manusia bukan hasil ciptaan. Manusia merupakan hasil sebuah proses panjang bersamaan dengan proses terjadinya bumi beserta planet-planetnya. Apa yang dimaksud dengan sejarah manusia? Sejarah manusia itu adalah asal-usul berupa cahaya dari tata surya yang lain. Manusia berproses bersamaan dengan proses pembentukan tata surya ini. Dalam proses tersebut, manusia tertarik mencicipi dan mengkonsumsi sari bumi, sari tumbuhan, dan ketertarikan manusia menyebabkan tubuh cahaya itu menjadi redup dan mulai terjadinya proses pembentukan tubuh, jenis kelamin, persilangan, serta keturunan. Dan sekali lagi, manusia pertama karena merupakan hasil proses seperti ini, jumlahnya tidak bisa ditentukan lagi. Sangat banyak. Mereka berproses dan berevolusi secara lambat sampai membentuk manusia seperti sekarang. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan, kurang lebihnya. Mohon maaf dan terima kasih.